Halo guys, saya Suryadi. Nah, ini kita lagi kedatangan tamu ya, mobil Pajero. Dia klaim bahwa pasangnya sudah pasang peredam di dashboard di toko lain, tapi bukannya makin kedap, makin berisik. Nah, kita akan bongkar, pasang peredam, cek mana aja yang yang bikin getar, yang makin berisik. Kita cek satu-satu, terutama bagian dashboard ya. Nah, kita akan cek juga bagian pintu sama dalam dashboard. Oke, guys. Halo guys, saya Suryadi. Nah, kali ini kita ada project pemasangan peredam di Pajero ya. Pajero ini orang klaimnya sudah pasang di toko lain, pasang peredam, tapi makin berisik malah katanya. Jadi kita bawa tes jalan sebelumnya, padahal katanya udah pasang peredam di dashboard, cuma getar-getar makin parah, udah nggak nyaman. Nah, akhirnya kita ke toko kita, mencari solusi, kita diskusi. Nah, ini kita ada beberapa kombinasi produk baru dengan campuran ya, fungsinya beda-beda. Nah, kita akan lihat nih, kita udah pasang peredam lantai sama dinding ya. Nah, ini kita akan tambah lagi dengan produk terbaru dari Rainbow. Nah, kita akan pasang ini ya. Nah, ini yang kita udah pasang itu untuk mengatasi meredam frekuensi menengah. Nah, kita akan redam frekuensi bawah. Jadi klaimnya itu customernya terlalu berisik, bunyi dengung ya, rumbling. Nah, ini solusinya ya dari Rainbow. Nah, ini kita akan pasang di lantai full sampai dinding yang di sini. Mungkin guys saya bisa lihat di sini bagian dalam ini. Nah, ini banyak banget efeknya ini. Memang sangat kritikal. Kita akan pasang di sana. Jadi ini 2 lapis ya bagian ini. Dengan Rainbow ini ya untuk mengurangi suara rumble. Nah, setelah itu kita akan pasang di plastiknya ini. Ini kan udah kita pasang nih ya, yang ground zero. Nah, kita akan pakai absorber lagi tambahan. Itu gunanya untuk mengurangi frekuensi tinggi seperti motor bajai lah, knalpot yang bising-bising, kita pakai ini. Ini cukup efektif untuk meredam frekuensi tinggi. Jadi kita akan meredam frekuensi rendah, menengah, dan atas untuk yang belakang ini. Ya, harusnya itu sudah benar-benar nyaman. Nah, kita akan ke depan karena komplainnya itu dashboardnya sangat berisik, apalagi kena split bump ya. Nah, pada tahu kan, pengen tahu kan pakai peredam apa aja? Oke, kita akan kasih tahu peredamnya mana aja. Ya, untuk ini karena dari toko sebelumnya sudah pasang, karena berkurangnya hanya dikit, nggak gitu efektif, apalagi kena split bump berisik banget, kayak tambah banyak getaran. Nah, ini solusinya kita akan cek ini karena ini sangat berisik ya, diketok kayak nggak pakai pasang peredam. Kita akan coba pakai yang ini ya, peredam ini untuk mengurangi suara bising nada rendah. Dan kita akan tambah dengan ini ya, karena ada banyak lekukan. Karena ini sangat bisa membantu nada tinggi. Jadi suara mesin nada tinggi bisa diredam sama suara rendah. Oke. Dan juga di kerangka besi kita akan pasang Vibro silent coat karena mungkin mobilnya sudah lumayan berumur ya, udah pada renggang. Kita akan peredamin besi-besinya dengan silent coat. Ini untuk solusi peredam mesin. Nah, ini nanti kita akan buka, kita akan pasang peredamnya yang paling tebal ini ya.
kaku, sama dengan ini. Harusnya itu suara mesin akan berkurang jauh ya. Bunyi rumble-nya, bunyi nada tingginya akan berkurang. Oke, nanti kita lihat prosesnya. Lihat. Nah, mobil ini sebelumnya sudah terpasang audionya ya. Instalasi kabelnya kurang rapi, nanti kita akan rapikan kembali. Sebelumnya kita pasang perdam dulu di bagian lantai ini, di mana asli bawaan mobilnya sudah ada perdam berjenis aspal yang warna hitam ini. Tapi tidak semua bagian tertutup dengan perdam ya, hanya beberapa bagian aja yang tertutup dengan perdam asli bawaan mobil ini. Termasuk pada bagian roda belakang sebelah kiri dan kanan ini, hanya ada beberapa juga yang berwarna hitam berjenis aspal yang dipasang di bagian mobil Pajero Sport ini. Nanti kita akan pasang di bagian dalamnya sampai di bagian lantai. Nah, perdam yang digunakan ini pada bagian lantai menggunakan Ground Zero dengan bahan aluminium multirubber. Untuk tebalnya adalah 1,7 mili. Fungsi pemasangan perdam pada bagian lantai ini tentunya dapat mengurangi getaran seperti mobil diesel, getaran yang cukup tinggi ya. Dan ini mampu mengurangi getaran dan juga dapat mengurangi kebisingan pada bagian roda. Untuk pemasangannya ini di bagian samping roda, bagian fender belakang ya, sampai di bagian sebelah kanannya ini di belakang AC batasnya. Lalu di bagian lantai secara keseluruhan mulai dari baris ketiga bangku di belakang sampai di bagian bawah dashboard sesuai dengan jangkauan tangan kita aja ya. Nah, kalau mau maksimal kita bisa pasang di firewall yaitu di belakang dashboard, tapi kita harus bongkar AC. Dan waktunya lumayan lama. Nah, ini supaya maksimal di bagian lantai, kita tambahkan lagi perdam pada lapisan kedua dengan menggunakan Rainbow Platinum Line PT 13.0 dengan tebalnya adalah 3 mili. Ini adalah bahannya isolator. Fungsinya adalah dapat mengurangi atau mengisolasi suara-suara yang berisik yang biasa disebabkan pada perputaran roda. Dan perdam Rainbow ini merupakan produk terbaru andalan workshop kami ya di tahun 2024 ini, yang dimana perdamnya ini kita pasang secara keseluruhan dari bagian lantai sampai bagian fender roda belakang samping kanan kirinya ini guys. Jadi terlihat ini pemasangannya sampai ke bagian sudutnya rapi sekali dan juga rapat-rapat ya perdamnya. Tentunya dengan pemasangan 2 layer pada bagian lantai dapat mengurangi kebisingan pada bagian lantai dan roda ini dan juga dapat mengurangi getaran sekitar 45% guys. Jadi lumayan signifikan ya untuk pemasangan 2 layer. Kalian juga bisa coba, misalkan penasaran langsung datang ke workshop kami untuk pemasangan lapisan keduanya. Apabila kalian sudah pasang lapisan pertama dengan menggunakan bahan aluminium multirubber, jadi tinggal tambahkan aja isolator dari produk Rainbow ini. Bahannya juga ringan, tidak menambah beban yang signifikan lah ya untuk pemasangan perdam lapisan kedua seperti ini guys. Lalu sekarang untuk maksimal juga firewall yang tadi seperti saya sudah info di bagian belakang dashboard ini, kita pasang perdam juga ya. Tentunya pembongkaran dashboard AC kita sudah biasa lakukan ya di workshop kami ini, dan kita bisa kembalikan lagi seperti semula tanpa ada getaran. Dan juga untuk bagian plastik-plastiknya kita pastikan juga tidak ada yang patah. Nah, ini kalau kalian lihat nih pada bagian batang besinya juga kita kasih perdam. Perdamnya ini kita gunakan merek Silent Coat Vibro. Untuk tebalnya adalah 2 mili. Lalu setelah itu pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi perdam dengan menggunakan Rainbow Platinum Line PT A10, yaitu berjenis absorber. Untuk tebalnya adalah 10 mili. Jadi dengan pemasangan 2 layer ini, suara mesinnya itu benar-benar dapat mengurangi dan juga getaran mesinnya juga dapat dikurangi guys. Tentunya kalian akan terasa banget kabinnya jauh lebih senyap apabila mobil kalian yang bermesin diesel seperti Pajero ini ya. Lalu pada bagian cover wipernya ini kita bongkar, kita pasang juga di bagian bodi ini supaya dapat mengurangi kebisingan juga yang ditimbulkan dari bagian mesin ya. Jadi di sisi sini kita akan tambahkan lagi sedikit aja dengan menggunakan perdam Rainbow Platinum Line. Untuk tebalnya adalah 4 mili, yaitu tipenya PT D4.2. Bahannya terbuat dari aluminium murni dan lemnya terbuat dari multirubber.
Jadi tebalnya ini adalah 4,2 mili, mampu mengurangi getaran juga dan juga mampu mengurangi kebisingan. Sehingga suara yang timbul dari luar ini dapat ditahan masuk ke dalam kabin. Tentunya kabin juga akan terasa lebih nyaman lagi nih guys. Hal yang gak kalah penting ini adalah cover fender roda di bagian belakang. Biasanya kalau kalian lihat itu di bangku baris ketiga, di covernya sebelah kanan dan kiri ini sudah ada rock wool, yang dimana nanti kita akan lepas, dan plastiknya ini juga lumayan ringkih ya. Jadi kita akan pasang peredam untuk mempertebal plastiknya dan juga dapat mengurangi kebisingan pada bagian rodanya juga. Peredam yang kita pasang pada bagian cover fender ini menggunakan Ground Zero Silver dengan tebalnya cukup 1,7 mili, bahannya aluminium putih rubber. Bahan yang digunakan ini sama seperti bahan yang kita gunakan di bagian lantai tadi guys. Setelah itu lapisan keduanya kita tambahkan lagi dengan menggunakan Rainbow Profiline PL16.0, yang dimana ini fungsinya juga kita bisa pasang di bagian cover plastik seperti ini ya guys ya, untuk lapisan keduanya. Dan juga fungsinya dapat mengurangi getaran. Biasa kan kalau mobil diesel guncangannya lumayan tinggi ya, dan ini plastiknya biasanya lumayan bergetar. Nah, kita tambahkan pada lapisan kedua ini, tentunya juga dapat membuat kabin lebih senyap lagi guys. Jadi seperti ini metode pemasangan peredam kalau kalian mau pasang 2 layer di mobil berjenis diesel ataupun berjenis bensin. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi ya guys. Nah, ini kalau kalian lihat ini di bagian door trim juga sudah ada peredam rock woolnya. Nanti rock woolnya itu kita lepas seperti yang kalian sudah lihat ini. Lapisan pertama kita menggunakan peredam aluminium putih rubber Ground Zero untuk tebalnya 1,7 mili pada keseluruhan door trim ini. Yang biasa door trimnya ini kalau kita nggak pasang peredam tuh, kalau pasang audio ya lumayan bergetar pada bagian door trim plastiknya ini. Selain itu juga dapat mengurangi kebisingan pada saat kendaraan yang dari samping lewat. Tentunya kita tambahkan lagi lapisan keduanya ini dengan menggunakan peredam Rainbow Absorber, serinya adalah Platinum Line PP A10, yang dimana tebalnya ini adalah 10 mili, bentuknya seperti busa telur, dan ini merupakan teknologi terbaru dari 2024 ya, produk dari Rainbow. Dan untuk menambah supaya kedap lagi bagian gear atau bagian konsol tengah yang ada persnelingnya ini, kita kasih peredam lagi dengan menggunakan Ground Zero. Termasuk pada bagian panel head unit, yang dimana ini rentan getar ya untuk di mobil Mitsubishi Pajero gen pertama. Karena guncangan mesinnya lumayan cukup tinggi ya, jadi kita perkuat lagi panel plastiknya ini dengan menggunakan peredam aluminium putih rubber Ground Zero 1,7 mili. Dan kita lihat ini beja dashboardnya ya, sebelumnya sudah pasang peredam, namun pemasangan peredamnya ini tidak di roll guys. Memang pasangnya rapi dan rapet, tapi tidak di roll. Dan kita akan ganti dengan menggunakan bahan yang berbeda. Nah, sebelumnya kita copot dulu, kita bersihkan dulu. Jadi pada meja dashboard ini kalau belum pasang peredam tuh terasa kopong ya, dan juga hampa gitu ya. Dan makanya kita mau bikin kedap, bikin padat, jadi pada saat dashboardnya diketok itu terasa kedap. Pada lapisan pertama kita menggunakan peredam Rainbow Profiline, jadi PT 1.3.0 ya. Jadi ini adalah 3 mili, bahannya seperti isolator fungsinya, dapat mengurangi getaran ya. Ini bahannya juga cukup padat, sangat cocok diaplikasikan pada bagian plastik di meja dashboard ini ya guys. Jadi kita tidak menggunakan peredam aluminium putih rubber. Dan tentunya setelah ini akan ada penambahan di lapisan keduanya dengan menggunakan peredam Rainbow Profiline PL16. Jadi ini adalah lapisan keduanya dengan tebalnya 6 mili. Jenisnya juga isolator. Jadi pada bagian meja dashboard ini kita pasang 2 layer juga, 3 mili dan 6 mili, total 9 mili pada bagian meja dashboard ini.